Berapa ini ya? 4,1 M Cilai. Ini 500. Ya 500. 500 M. 2M. 2M. 3M. Berapa ini ya? 4,1 M Cilai. Ini 500. Ya 500. 500 M. 2M. 2M. 3M. Ini cuma satu ah. Ya nih satunya. Oh ini. Ayo. Ya. Ya, makasih lah. Sama Cilai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribunz TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribunz TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Bikin melongo, terungkap pendapatan YouTuber Santi di Cina, jualan masakan Indonesia di negeri tirai bambu. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sosok Santi di Cina tentu tak asing lagi bagi netizen karena deretan videonya seringkali viral dan menarik atensi yang menontonnya. Menikah dengan pria berkebangsaan Cina, kini Santi ikut dengan suaminya tinggal di negeri tirai bambu. Punya lebih dari 1 juta subscriber. Di kanal YouTube-nya, wanita asal Padang, Sumatera Barat itu sering membagikan kontennya saat berjualan makanan Indonesia menggunakan food truck di Cina. Makanan yang dijualnya pun sangat beragam, mulai dari soto ayam, soto daging, bakso, mie ayam, kue tiaw, dan juga yang lainnya. Sebelum menjajakan dagangannya secara langsung kepada konsumennya menggunakan food truck, ternyata ia lebih dulu menjual masakannya menggunakan aplikasi yang bisa menjangkau seluruh Cina. Ia menyampaikan bahwa awalnya ia hanya ikut dengan suami ke kantor dan kemudian mengurus anak. Kemudian ia memiliki keinginan untuk membantu perekonomian keluarganya. Aku gak mau membebani suami. Paling enggaknya buat aku sendiri, aku bisa nyari. Cobalah, abis itu kita lanjutin. Suami juga gak keberatan, ya udah aku jalanin, kata Santi yang dikutip dari akun YouTube Ngobrol Asik pada Sabtu kemarin. Namun, saat pandemi melanda, diterapkan kebijakan lockdown yang membuat usahanya menjadi sepi. Hingga suatu saat ia berkenalan secara online dengan WNI lain di Cina yang memiliki kanal YouTube. Hal tersebut membuatnya tertarik untuk membuat konten YouTube yang hingga saat ini masih aktif digunakannya. Kontennya itu pun berisi kegiatan keluarga kecilnya yang hidup di Cina. Hingga akhirnya membuka food truck makanan Indonesia. Ia seringkali membagikan momen memasak dan berjualan di Cina. Melalui videonya, tampak warga lokal di sana menyukai masakannya. Meski begitu, ia mengaku keuntungannya tak seberapa dari berjualan makanan. Ia mengatakan pendapatannya cukup untuk menutup modal yang digunakan sehari-hari. Keuntungannya gak seberapa, jujur gak seberapa, cuma nutupin modal kita setiap hari, tuturnya lagi. Namun, tujuannya berjualan bukanlah hanya karena keuntungan. Di sisi lain, ia juga ingin mempromosikan makanan khas Indonesia kepada penduduk Cina. Jika ada kesempatan dan banyak peminatnya, ia berkeinginan untuk mendirikan sebuah restoran di Cina. Aku cuma mempromosikan makanan Indonesia biar orang itu semakin banyak tahu sama makanan kita, ujar Santi.
Seginilah penghasilan YouTuber Santi di Cina, viral jualan makanan Indonesia. YouTuber Santi di Cina sempat membocorkan penghasilannya dari berjualan makanan Indonesia di Cina. Laris manis menjual berbagai macam makanan Indonesia dengan menggunakan food truck miliknya. Di tengah ledakan popularitas konten digital, YouTube menjadi platform unggulan bagi para konten kreator untuk berbagi karya dan menginspirasikan diri. Menariknya, ada satu sosok YouTuber wanita asal Sumatera Barat, Sumbar, yang berhasil meraih kesuksesan di platform tersebut, yaitu Santi di Cina. Lewat channel YouTube-nya yang bernama Santi di Cina yang menyajikan konten kuliner, Santi telah menginspirasi banyak orang sebagai salah satu duta kuliner Indonesia di negeri tirai bambu tersebut. Bahkan setelah dirinya kembali untuk pulang kampung ke Indonesia saat ini, Santi telah diundang oleh beberapa artis papan atas seperti Raffi Ahmad, Sultan Andara, hingga Denny Sumargo, Densu. Baru-baru ini, lewat channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Santi membeberkan kisah hidupnya dalam sebuah video. Video itu pun pada Kamis 3 Agustus 2023 pukul 11:12 WIB sudah ditonton oleh 1 juta orang hanya 16 jam setelah diterbitkan. Santi di video tersebut mencerita bahwa dirinya bertemu dengan sang suami yang berasal dari Cina saat bekerja di sebuah restoran. Saat itu Santi sedang merantau dari kota kelahirannya, yaitu Padang, Sumatera Barat, ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta sama-sama merantau seperti suami saya. Kemudian dipertemukanlah di restoran itu, ungkap Santi, menceritakan kisahnya melalui YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Santi, saat pertama kali bertemu ia masih ragu dengan hubungan yang berbeda latar belakang tersebut. Hal itu karena suaminya yang memiliki darah Cina, sementara dia adalah orang asli Minang. Namun, setelah perjuangan cinta yang gigih dan dari sang suami, akhirnya hatinya luluh dan mau untuk menikahinya. Karena saya sayang sama dia, mau pisah juga gimana kan, sudah 3 tahun juga pacarannya, ungkap Santi. Santi juga menceritakan pada awalnya ia sempat ragu untuk ikut suami kembali ke negara asalnya setelah beberapa tahun kerja di Indonesia. Namun dirinya memberanikan diri untuk tetap berangkat ke Cina. Selama tinggal di Cina, Santi awalnya terkendala oleh bahasa yang sulit untuk dipelajari. Aku nggak bisa bahasa Mandarin dulunya gitu. Cuman aku ngikut aja. Apa yang dilakukan orang lain aku ikuti seperti anak kecil. Bingung sih enggak, cuma kalau untuk ngobrol yang masih terkendala, ungkapnya. Seiring berjalannya waktu, Santi terus belajar dan mampu mengatasi kendala bahasa tersebut. Ia pun dikaruniai 2 orang anak bersama suaminya tersebut. Akan tetapi tidak selamanya perjalanan hidup Santi mulus. Pandemi yang melanda serta pindah rumah ke daerah yang baru membuatnya dan suami harus mencari mata pencarian baru.